desa di Kecamatan Tambak, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini terletak di ujung wilayah Banyumas, berbatasan dengan Desa Rawakele di sebelah timurnya. Di sisi barat, Prembun berbatasan dengan Desa Gebangsari, dan di sisi sebelah utara dengan Desa Pesantren. Sisi sebelah selatan dibatasi oleh Kali Ijo, yang sekaligus merupakan batas antara Kabupaten Banyumas dengan Kebumen. Desa Prembun memiliki beberapa sekolah yang terdiri dari PAUD TPQ Al-Ikhlas, RA Asyiyah, NI Islamiyah Prembun, TK Pertiwi Prembun, TK Pertiwi Prembun juga memiliki taman bermain dan beberapa piala penghargaan dari setiap perlombaannya. SD Negeri Prembun, SD Negeri Prembun juga memiliki fasilitas yang cukup memadai, seperti lapangan upacara, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan. Sayangnya, perpustakaan ini sudah mulai jarang digunakan oleh para siswa karena adanya PSBB. Padahal banyak sekali buku-buku yang menarik di sini. Musola, terdapat tempat berwudu yang airnya dialirkan langsung dari sumur yang jernih. Musola ini tidak hanya digunakan oleh para siswa, tetapi juga oleh warga sekitar. Toilet, gazebo, taman batu tiruan. Taman batu ini bisa digunakan sebagai sistem belajar agar belajarnya tidak terasa monoton. Seperti tiruan batu beku, batu sedimen, dan batu metamorf. Dan tanaman bunga di area sekolah yang memperindah halamannya. Dikarenakan pada tahun 2020 muncul adanya COVID-19 di Indonesia, PSBB diperketat, maka banyak sekolah yang diliburkan, termasuk sekolah-sekolah di Desa Prembun. Pendapat saya tentang COVID-19, jelas ada instansi pemerintah juga mengikuti apa yang menjadi regulasi ataupun peraturan pemerintah, kita ikuti sesuai dengan situasi kondisi yang ada di negara kita dan juga di SDT aturan yang ada ataupun regulasi yang ada baik dari kementerian ataupun dari Korwil setempat. Harapan saya selaku kepala sekolah SD Prembun, saya tetap memotivasi, mendorong agar pelajar Indonesia tetap belajar walaupun di situasi yang memprihatinkan ini yaitu pandemi Corona 19, tetap belajar untuk menyongsong di masa depannya karena pelajar Indonesia adalah merupakan aset yang sangat berharga bagi negara. Pemerintah memiliki sistem pembelajaran secara daring yang mengharuskan siswa belajar dari rumah dengan pantauan orang tua. Pemerintah memberikan solusi pembelajaran secara online menggunakan media ponsel, laptop,
dan komputer. Namun, tidak semua pelajar memiliki fasilitas yang diterapkan oleh pemerintah. Pandemi bang banyak mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia terutama ya, apalagi yang nggak biasa. Emang kita semua belum pernah ngalamin ya pandemi ini ya. Pas ngalamin pandemi ini banyak hal yang berubah dalam hidup kita, terutama salah satunya eh, proses belajar mengajar. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga yang kebetulan juga sambil ngajarin anak sambil ngurus kebutuhan rumah tangga juga, eh, itu lumayan kerepotan ya. Ada kan sistem Zoom, belajar via daring ya. Ada juga yang cuma dikasih soal lewat WhatsApp, terus nanti dikumpulin atau enggak difoto lewat WhatsApp, nanti dikirim ke gurunya. Itu menurut saya jadi anak cukup merugikan nggak buat anak sekolah. Soalnya kurikulumnya nggak berubah tetap, tapi sistem belajar mengajarnya nggak disesuaikan dengan kurikulum itu sendiri. Jadi targetnya harusnya dirubah ya, nggak bisa lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Soalnya terus terang anak-anak jadi nggak bisa ngikutin. Dengan adanya sistem pendidikan daring, sebenarnya kami kurang bisa menerima karena memang tidak semua orang atau mungkin wali atau siswa memiliki saran itu. Dan kalau kami menyarankan, kalau memang karena memang adanya bencana COVID ini, maka dari itu mungkin dari pemerintah khususnya yang membidangi dia itu dari Kementerian Pendidikan mestinya harus ada mengambil langkah, yaitu tadi karena memang ada anggaran BOS, makanya mungkin biar nanti pendidikan itu segera bisa diterima bagi warga masyarakat yang tidak mampu karena tidak memiliki sarana itu, mungkin bisa didanai dengan dana BOS untuk pembelian ponsel ataupun juga paketannya. Nah, maka dari itu harapan kami ke depannya sih dengan sewu nih, tetap yang namanya pendidikan harus bertatap muka dengan dewan gurunya. Bagaimanapun itu kami belum bisa atau mungkin warga Indonesia belum siap dengan adanya sistem daring itu sendiri, karena nyun sewu nih, keterbentukan akhlak kepribadian daripada siswa itu sendiri itu istilahnya kepada yang membidangi, yaitu guru-guru. Desa Prembun memberikan bantuan sosial di bidang pendidikan bagi siswa kurang mampu atau siswa berprestasi berupa tas dan sepatu. Pemerintah berharap dengan adanya pemberian bantuan sosial ini akan lebih menumbuhkan semangat belajar anak-anak dan bisa meringankan beban bagi para orang tua. Dari sekolah SD Negeri Prembun kelas 4. Gimana perasaannya dikasih itu, senang nggak? Ya senang, Terus kalau udah dikasih bakalan rajin belajar nggak? ya akan rajin belajar. Bener loh ya. Harapan kami tetap kedepannya mudah-mudahan hal ini COVID segera berakhir di Indonesia ataupun di dunia. Apalagi pemerintah sekarang sudah meluncurkan atau mungkin terkait dengan ada vaksin yang itu mudah-mudahan dengan nantinya vaksin segera disubsidikan dan segera diberikan kepada warga Indonesia. Mudah-mudahan warga Indonesia segera berakhir masalah COVID ini. Kesan-kesannya
yaitu tadi bahwasanya dengan adanya COVID ini tetap mematuhi protokol kesehatan serta yaitu 3M untuk selalu diterapkan kepada seluruh warga Indonesia, apalagi anak-anak kita. Harapan kami anak-anak kita bisa menikmati dan juga bisa meraup daripada pendidikan selayaknya hak-hak daripada anak-anak, biar warga kita menjadi warga yang baik, warga yang Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan.